Oke, sekarang kita akan coba praktek bikin CI/CD pipelines ya menggunakan GitHub Actions. Di sini udah ada sampel projectnya, namanya for fiber shortener ya. Ini aplikasi berguna untuk memperpendek URL ya. Mirip-mirip kayak bit inilah apa namanya bit.ly ya. Oke, di sini ada screenshot aplikasinya. Nanti aplikasinya kayak gini, fiber shortener. Nanti masukkan linknya, nanti di generate URL yang lebih pendek. Oke, ini text tagnya pakai Golang, fiber framework pakai Postgre. Ini Redis untuk cachingnya. Kemudian ada Golang Migrate untuk database migrationnya, ada Viper untuk konfigurasinya, Store ID untuk generate unique ID-nya dan lain-lain. Oke. Nah, di sini saya juga udah siapin sebuah VM ya. VM mana dia? My VM 1. Ya, ini saya bikin VM dari Azure. Oke, ini ada VM alamat kali. Oke, nah nanti kita akan upload, kita akan deploy ini tuh ya fiber shortener aplikasi fiber shortener ini ke VM ya menggunakan CI/CD. Oke, menggunakan GitHub Action. Nah, ini udah sembikin si ininya CI/CD workflows-nya ya. Ini kalau kita lihat di folder .github workflows, di sini ada CI/CD. Akan kita lihat di sini aja lah. Di VS Code CI/CD YAML. Nah, namanya semikian aja CI/CD ya, sebenarnya CI dan CD ya. Ini gabung aja filenya. Oke, di sini identitasnya berubah nggak ya? Oke, nggak usah diubah deh. Oke, nah pertama ini tuh workflow ini tuh akan jalan ketika di push ke branch main. Nah, ini ada job ya yang akan dijalankan. Sini ada build, yang pertama ada step build. Oke, nih emang ada satu stepnya kan. Satu job ya, job build. Sebenarnya bisa kita bikin beberapa job ya. Nah, ini saya cuma bikin satu job aja ya. Nah, nggak apa-apa lah. Oke, karena di Ubuntu pertama kita check out dulu kodenya, kita ambil kodenya ya. Kemudian kita setup Go ya, ini Go pakai versi 1.18. Kemudian kita build ya projectnya, kemudian kita lakukan testing ya, Go test main v. Kemudian kalau udah pas semuanya ini kita login ke Docker Hub ya, kita login ke Docker Hub menggunakan Docker Hub username dan Docker Hub token. Oke, yang mana kalau kita lihat di sini di setting ya, di bagian action secret. Nah, udah ada nih, udah saya masukin Docker Hub token dan Docker Hub username ya. Ini berguna supaya kita bisa login ke Docker Hub. Nah, Docker Hub ini tempat untuk kita upload image yang udah di build ya. Mana tadi di sini tadi ya. Nah, ini kita build dulu kan image-nya, kemudian kita push ke Docker Hub yang menggunakan credential-nya nih. Nah, kemudian kita deploy ya, deploynya di sini pakai SSH. Nah, jadi kita SSH ke server ya. Di sini ada hostnya, username, private key. Jadi kita nggak pakai password ya, kita pakai private key lebih aman. Ini private key-nya kita store ke dalam ke sini ya, kayak secret repository biar aman ya. Kemudian di hostnya juga, ini hostnya ini public IP-nya ya. Ini username. Kemudian ini portnya 22 untuk SSH, portnya 22. Kemudian kita jalanin script ini. Nah, karena di dalam VM-nya kita connect dulu ke VM-nya ya. Kita coba connect dulu ke VM-nya, ke SSH. Oke, ini kalau kita lihat di SSH, nah udah ada nih beberapa nih ya. Ini sempaka yang ini mana dia? SSH my VM. Nah, my VM ini. Oke, SSH mini kita connect ke servernya. Oke, ini udah connect. Kemudian kita ls. Nah, ini ada folder app, kita cd app. Oke, kenapa lemot nih? Mungkin traffic. cd fiber shortener. Nah, jadi pertama kan kita login dulu nih ke VM. Nah, kemudian kita clone dulu reponya. Ya, ini repo kita clone dulu. Nah, nanti udah clone muncul ini kan, fiber shortener, kemudian cd fiber shortener ya. Kemudian kita pwd. Nah, ini kita ambil path-nya ya, untuk kita registrasiin di sini di komen ini. Nah, kita cd dulu. Ini path-nya sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang ini. Nah, kemudian kita git pull origin main ya, kita pull dulu perubahan changes dari GitHub-nya ya. Kita pull dulu, kemudian kita ini karena ada beberapa ini ya. Ini main ini spesifik untuk nama file Docker Compose-nya. Jadi kalau kita lihat di sini Docker Compose untuk production. Nah, di sini ada dari API-nya itu ambil dari
ambil dari si registry Docker registry kita ya, di Docker Hub. Ini nih username-nya, kemudian ini nama image-nya, kemudian di sini ada tag-nya ya, lattes. Oke, nah kalau kita lihat di Docker Hub ini dia ya, semi-dev fiber container. Oke, kemudian apa lagi ya? Ini Docker Hub, ini Docker Compose yang bakal kita jalanin. Oke, pertama kita pull dulu ya updatean dari si Docker Hub-nya ya, update dulu changes-nya kalau ada perubahan gitu ya. Nah, kemudian kita down dulu yang existing yang udah jalan, kita down dulu, kita matiin, kemudian kita up lagi dengan versi yang terbaru ya, yang udah kita pull. Kemudian kita prune ini menghapus yang image yang gak guna gitu ya. Kayak apa sih prune? Ini tuh untuk clean up unused image. Jadi kalau ada image yang gak guna kita hapus. Oke, udah. Nah, ini aja. Oke, ini kita close aja dulu ya. Close, down, save. Sip. Nah, untuk buktiin kalau misalkan ini tuh udah jalan, kita coba bikin. Ini kan tertrigger ya, workflow ini tertrigger ketika kita on push ke branch main ya. Nah, jadi kita buka lagi VS Code. Misalkan apa yang kita edit ya? Misalkan di script.js deh. Sebenarnya enggak ini juga ya, ini cuma melihat perbedaannya aja ya. Apa ya, atau value-nya ya, ini aja deh biar simple ya. Nah, pertama kita ambil origin ininya ya, origin dari URL-nya. Origin itu yang ini, misalkan HTTP ini IP-nya misalkan bla bla bla. Nah, ini origin namanya tuh. Oke, kita ambil originnya, kita masukkan ke sini. Ini daripada kita sambung di variable origin, kita hapus aja. Oke, ini udah ada changes-nya ya. Kalau kita get status, ini kalau get status, nah udah ada perubahannya nih ya. Oke, kalau kita get add front end, kita ambil yang ini aja ya, front end, kemudian ada C script, git commit min m add.js, kemudian git push. Nah, ketika kita push ya, kita tunggu dulu. Oke, udah terpush. Kemudian kalau kita lihat di GitHub Action-nya di actions. Oke, nah ini workflow-nya ada jalan nih, edit.js. Nah, ini lagi running, kita lihat, kita klik, kita bisa lihat lognya ya, kita klik aja build. Karena ini build ini nama ininya ya, nama jobnya ya, karena kita cuma satu job tadi ya. Ada build, nah kita tunggu. Nah, ini ada di SS action, bla bla bla. Nah, ini dia build, kemudian nanti dia test ya, login ke Docker Hub, build push, deploy. Ini kita tungguin aja sampai siap. Nah, sebenarnya di ini udah ada yang jalan ya. Kalau kita lihat di sini, oke, kita Docker PS. Ini di VM-nya udah install Docker ya. Docker PS ini udah jalan nih sebenarnya. Ketiganya ada API-nya, ada Postgres database-nya, kemudian ada Redis untuk caching-nya. Oke, untuk cache-nya ya. Nah, ini udah run sebenarnya nih. Cuman ini kalau kita lihat ya, Docker volume ini untuk penyimpanan datanya ya. Kalau kita down supaya dia nggak hilang datanya tuh. Docker volume ls. Nah, kita udah punya dua buah volume, jadi kalau kita down, kita nggak takut lagi kehilangan data di database ataupun di cache-nya. Oke, ini kalau kita Docker PS, dia up 21 menit yang lalu ya. Nah, ini kita buktiin kalau misalkan ini udah siap ya, kalau misalkan ini semua udah siap, berarti nanti statusnya tuh up, berarti dalam waktu ini ya, misalkan udah waktu yang dekat lah, misalkan 10 detik lalu gitu, kita cek terus. Oke. Nah, ini kalau kita nanti lah ya, kita running dulu ya, kita tunggu aja dulu. Nah, udah berhasil ya. Nah, sekarang kalau kita Docker PS, nah created-nya 12 second yang lalu nih, up-nya 11 second yang lalu. Nah, dia udah update ya. Tadi kan kalau kita lihat ke atas 29 menit yang lalu ya. Nah, karena udah kita update, nah dia bikin yang baru nih, up aktif 11 detik yang lalu. Jadi kita sekarang Docker PS lihat lagi ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ke ini ya, untuk mastiin kalau di kontainernya itu udah update yang kayak tadi ya. Kan sebelumnya tadi changesnya di script.js ya. Ini kita bikin variable ya. Nah, kita pastiin di kontainernya udah kayak gini dia ya. Oke, kalau kita docker exec main it, kita panggil ini si API-nya ya, kemudian kita sh. Nah, kemudian ls. Nah, kemudian kita coba print ya dari si front end source, kemudian script.
Nah sekarang ini udah berubah nih ya, window location originnya sebelumnya kita bikin URL baru di sini ya. Sebelumnya gini kan, sekarang setelah changes dia gini. Oke. Nah berarti ini kontainernya udah update ya, kontainernya udah update. Kita exit ya, kemudian kita docker volume ls. Nah ini udah ada nih ya, ini yang tadi ya. Nah kalau misalkan docker ps lagi, kemudian kita masuk ke redisnya, coba ya. Ini redis, oke. Docker exec, oke. Main IT ini container ID untuk redis, kemudian kita apa perintahnya lupa pula. Docker exec apa ya, nah redis CLI main secret, redis CLI main a, ini passwordnya ya secret. Ini kalau kita lihat di sini di docker compose atau di env, di sini secret ya untuk redis passwordnya. Nah kemudian kalau kita enter, kita keys, kita untuk melihat semua keysnya ya. Keys. Nah ini yang sebelumnya nih ya, datanya tetap tersimpan gitu, walaupun kita udah down tadi, udah remove si kontainernya. Kita exit, itu mastiin aja sih. Oke. Udah sekarang, oh ya jangan lupa ya di VM-nya. Oke, di VM-nya kalau kita lihat di networking, jangan lupa ya di inbound dulu si port apanya. Nah jangan lupa di allow dulu si port 8080 ya, karena server kita running di docker ps. Kita cek lagi docker logs, docker container logs, si ini, wow, docker container logs. Nah runnya di 8080 ya, ini juga kita expose ke 8080 ya, di sini ya kita expose ya 8080. Oke, makanya kita allow dulu sini, kita tambahin add in port rule ke port 8080. Nah kasih prioritinya yang lebih gede lah daripada yang ini. Oke. Nah udah, sekarang kalau kita overview, nah kita lihat dulu public IP-nya tadi mana, public. Nah ini public IP-nya kita copy saja ya. Nah kita sekarang bisa tes nih ya, kita paste, kita buka di port 8080, enter, kita refresh ya. Nah oke, ini udah berhasil nih, ada online ya. Oke, sekarang kita sort now. Nah ini kita masukin URL di sini ya. Nah misalkan apa yang panjang ya, kompas, berita kompas, kita lihat ya, kompas biasanya punya panjang di URL-nya kan. Oke, ini boleh juga. Nah ini ya, ini boleh juga kalau kita mau sort. Nah ini yang panjang ini kita mau sorten. Nah ini jadi pendek nih kan, ini IP kita. Nah ini udah dibikin endpoint, kalau slash gini berarti dia nanti kalau kita klik, dia buka tab baru. Nah dia akan redirect ke Microsoft Azure ya. Kalau ini misalkan berita lah ya, mana ya, Nasdem ini deh. Nah ini kita copy yang panjang ini, kemudian kita paste, kemudian kita sorten. Nah kemudian kita klik, ini udah jadi pendek deh ya, kita klik. Nah dia akan redirect ke kompas.com. Nah gitu. Jadi kalau misalkan kita buka lagi di sini ya, kita buka lagi si ininya, si redis ya. Nah kalau kita keys bintang, nah udah kesimpan yang tadi nih. Nah ini udah kesimpan, ini key-nya, ini value ya, ini udah kesimpan juga yang GitHub ya. Nah nanti dia akan, ini untuk mempercepat request ya. Nanti kalau kita lihat di codingnya ya, di main.go. Nah di sini ketika dia ketika dia request ya, ketika dia get lah ya, kita resolve URL handler, dia nggak langsung ngecek ke database ya, tapi cek dulu di redis. Oke, kalau misalkan nggak ada di redis, baru deh kita cek di Postgres-nya. Kalau nggak ada di Postgres, baru kita return cannot find URL, sort URL gitu. Oke, create juga gitu. Kalau create URL baru ya, kita cek dulu yang mau kita create itu ada nggak di redis gitu ya. Nah kalau nggak ada, kita lihat lagi di ini, kita di Postgres-nya, kita buka ini kalau kita lihat di mana rasanya ya, di query kan, models di store kalau nggak salah. Nah di sini kalau kita lihat di sini, ini create link. Ketika create link, dia cek dulu get link by long URL, kita cek dulu di database udah ada atau enggak. Kalau udah ada, kita return aja. Nah kalau belum ada, kita create. Nah gitu. Jadi
Jadi Redis ini untuk mempercepat ini ya, karena datanya disimpan di memori bukan di database ya. In memory database istilahnya, dia simpannya di memori ya. Gitu. Apalagi ya? Udah. Itu aja ya. Ini kita refresh. Oke, aman ya. Ini kalau misalkan docker ps. Ini kalau misalkan kita shutdown semuanya ya, docker misalkan kita shutdown ya, docker compose minf docker compose .dev.pro ya, .pro.yml down. Nah ini di remove ya. Ini kalau kita refresh nih nggak bakal bisa nih. Nah error deh ya, karena udah kita remove. Sip. Kalau kita mau up lagi docker compose minf docker compose.prod.yml up min detach ya. Kalau kita run created start, kita docker ps. Nah ini udah up ya. Nah ini kan kalau kita refresh, nah bisa lagi deh. Nah gitu. Jadi kalau kita update changes di sini, kita update changesnya by Mango atau yang lain, dia akan nge-trigger si CI/CD ini. Nah dia akan build lagi si dockernya, dia akan update pembaruannya. Contohnya apalagi ya, misalkan di input di index.html mungkin ada perubahan mungkin ya. Di sini apa ya, desainnya mungkin ini kita ubah transisinya misalkan ya. Oke, kita coba deh. Di sini ada button ya, kita cari button. Di sini kita cari button. Mana dia? Shorten di index. Oke, shorten. Nah, shorten now. Nah, ini kalau kita lihat nggak ada ini ya. Nggak ada, ada durationnya. Misalnya kita ubah durationnya, ini kan ini agak cepat nih ya. Nah, kita ubah aja misalkan jadi 500 coba. Oke, jadi 500, kemudian kita close. Nah ini belum ngefet nih, kita harus ini dulu, kita buka makefile front end ya. Ini kita karena pakai tailwind ya, kita harus compile dulu nih ya. cd front end, kita make watch. Oke, yes. Oke, kita tunggu dulu rebuilding dan oke. Nah kalau misalkan ini ya, kita berarti coba lagi deh sekali lagi untuk mastiin ya kalau misalkan dia udah rebuilding. Oke, aman ya. Nah sekarang kita bawah, kita git status dulu ya, git status, kemudian git add si index ini, kemudian ini. Oke, kemudian git commit min and add. Bukan edjs ya, git mn git commit min mn. Ini harusnya edit ini ya, edit index dan gitu aja deh, just index.html. Oke, simpan. Nanti kita close dulu. Oke, git log min git log min ini aja deh. Nah ini udah ini udah edit ya, sekarang git push. Oke, untuk melihat changesnya ya. Nah awalnya kan kalau kita lihat di sini dia agak cepat nih ya. Nah ini udah agak cepat kan, kalau kita udah hover ke buttonnya nih nggak terlalu ini transisinya ya. Oke, kita tunggu dulu updateannya ya dari si Fiberstoner. Kita buka action. Nah ini lagi running nih, kita tungguin aja untuk melihat perubahan yang ada di sini. Nanti kalau berhasil, ini durasinya lebih lama nih. Ini kan lumayan cepat nih ya. 300 ini tadi ya milisecond. Tadi udah kita ubah jadi 500. Ini masih jalan, mana dia? Di mana dia? Ini masih running ya. Kita tungguin aja. Oke, dia lagi build. Nah jadi karena kalau ada CCD ini kita nggak usah manual ya, manual ambil perubahan dari server kemudian kita run. Kalau CCD semuanya otomatis ya. Masih ramai rekamannya. Oke, tungguin. Nah udah complete job. Oke, ini kalau misalkan kita ke server tadi, kita docker ps
Nah ini udah update nih ya, udah up 11 second yang lalu. Nah ini kalau kita buka lagi yang ini kan masih pelan ya, pelan, lumayan cepet lah ya. Mau kita pelanin lagi tadi kan, kita refresh dulu. Nah sekarang kalau kita hover, nah lebih pelan tuh kan. Nah itu 500 jadi. Nah gitu. Oke gitu. Apalagi ya, itu aja sih. Nah kalau misalkan kita ini lagi ya, certain now. Oke, ini kalau kita lihat di ini lagi di Docker Edge lagi si ini ya, si secret. Oh ya, kontennya udah berubah ID-nya ya. Ini jadi ID kontainer itu unik ya. Ini kalau kita buka Redis-nya, nah kalau kita kiss, nah dia masih ada nih ya. Ini kalau misalkan kita akses ini, oke, akses ini ya. Nah ini kita copy, kemudian ini kita kasih slash ini, enter. Nah dia langsung redirect ya, karena ini pasangannya ini ya. Kalau misalkan kita coba yang ini ya, ini IP nya mana tadi, ini ya, jadi nah dia ke sini, nah masih berfungsi ya. Oke gitu.